Berita terbaru hari ini. Pegang banyak rahasia, Ferdy Sambo ngancam-ngancam Polri. Aktivis sekaligus kerabat Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J, Irma Huta Barat, kembali menyoroti langkah pihak kepolisian yang tidak menahan istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Irma menduga ada yang tak beres di tubuh Polri sehingga mereka memilih untuk tidak menahan Putri, kendati ibu 4 anak itu sudah ditersangkakan dalam dugaan kasus pembunuhan berencana itu. Menurutnya, Ferdy Sambo sukses menyandera orang-orang penting di Polri yang bermasalah, sehingga dia bisa saja menebar ancaman bakal membeberkan dosa-dosa mereka kalau sampai menjebloskan istrinya ke penjara. Di sini, kata Irma, Sambo memegang kartu tarup sejumlah pejabat Polri, sebab sebagai mantan Kadipropam, dirinya jelas banyak mengetahui hal-hal yang tak beres dalam institusi Bayangkara itu. Risikonya, mungkin kesepakatan dilanggar. Sambo akan bernyanyi lagu yang tidak merdu. Sebagai Kadipropam, dia punya banyak daftar siapa saja, melakukan apa, menerima apa, yang menurut saya merupakan trup, kartu trup, atau sejenis kartu permainan. Bagi dia, kata Huta Barat, dengan memegang rahasia sejumlah pejabat Polri, lanjut Irma, Ferdy Sambo jelas masih punya pengaruh besar di Polri walau dirinya kini telah dipecat dari institusi tersebut. Sekarang kita tahu banyak rahasia yang disimpan oleh Sambo, seperti yang juga dikonfirmasi oleh Pak Mahfud, ya kan? Betapa besar kuasa Kaisar Sambo ini. Yes, ada Mabes di dalam Mabes, ungkapnya. Lebih lanjut, Irma juga mengatakan bahwa Ferdy Sambo punya kartu as atau kartu dengan nilai tertinggi yang bisa mengungkap kebusukan pejabat Polri. Hal itu setelah munculnya kabar soal kekaisaran Ferdy Sambo di Mabes Polri. Ya, sudahlah, kamu tahan saya, tapi istri saya jangan coba-coba. Kalau kamu tahan dia, saya bisa mengeluarkan rahasia atau mengatakan sesuatu yang kamu tidak ingin dengarkan. Bisa gitu, ucap Irma seolah menirukan apa yang bakal diucapkan Ferdy Sambo untuk melindungi Putri Chandrawati. Sebagaimana diketahui, Putri Chandrawati mendapat perlakuan istimewa dari Polri dengan alasan kemanusiaan, sebab yang bersangkutan memiliki bayi yang baru berusia 1,5 tahun, sehingga dirinya tidak ditahan. Padahal kasus pidana yang melibat ibu yang masih mengasuh balita bukan baru kali ini terjadi. Pada tahun 2018 silam, seorang warga Aceh bernama Makfira tetap dibui bareng 3 bayi kembarnya. Perempuan itu dijebloskan ke rutan Bireuen, karena kasus calon PNS. Sebelum ditahan, Makfira melahirkan bayi kembar 3 di salah satu rumah sakit di Aceh. Kemudian, 5 hari setelah melahirkan, Makfira dijemput polisi dan dimasukkan ke sel tahanan bersama 3 bayi kembarnya. Diberitakan sebelumnya, pengacara keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, mengatakan melambatnya kasus pengungkapan pembunuhan berencana yang dilakukan Ferdy Sambo karena Presiden Jokowi tidak mau berbuat sesuatu dan menyerahkannya semua ke Polri. Ia juga terus mengungkapkan keterangan-keterangan untuk membela keluarga kliennya yang dibunuh secara sadis. Namun, Kamarudin Simanjuntak mendadak meminta maaf kepada publik lantaran belum bisa menuntaskan kasus pembunuhan Brigadir J. Meski menurutnya telah berusaha maksimal dengan mengorbankan baik materi, pikiran, dan waktu, akan tetapi kasus ini masih jalan di tempat. Kamarudin menyampaikan hal tersebut seperti dilihat dari cuplikan video di TikTok @tobellyboy pada Minggu 18 September 2022. Tetapi sekarang ini sangat mengecewakan. Saya betul-betul minta maaf. Saya sudah berjuang dengan mengorbankan segalanya, baik pikiran, materi maupun waktu. Saya membiayai semua ini, tetapi bukan bermaksud mengungkit-ungkit itu, ujar Kamarudin.
Dia mengaku sudah tak bisa berbuat apa-apa lagi karena ayah Brigadir J, Samuel, juga sudah lelah untuk menuntaskan kasus tersebut. Kemarin, saat saya ke Jambi, beliau berpesan, "Sudah cukup, Pak. Kami sudah capek, Pak. Kami mendengar aja capek. Demikian juga masyarakat bilang kami hanya mengikuti saja, capek. Apalagi Bapak yang melakukan," katanya, sambung dia. Meskipun begitu, ia mengaku tidak keberatan dengan hal tersebut. Justru, yang membuatnya kecewa ialah kinerja Polri yang menurutnya lambat. Sejak bulan Juli, proses hukum kasus pembunuhan Brigadir J belum menemui titik terang. Kini, kasus tersebut terancam valilut karena sudah 3 bulan kasus tersebut tidak masuk ke persidangan. Pada akhirnya, seperti yang saya pikirkan, perkara ini akan menjadi valilut sudah terjadi. Artinya, sudah 3 bulan berturut-turut sejak Juli, Agustus, September. Perkara tidak terang-terang, padahal saya katakan dulu, kalau saya yang menjadi penyidik, setengah hari, saya garansi kasus selesai. Tidak sampai seminggu, 2 minggu, sampai ada tahap 2. Itu dengan kecerdasan saya, ujarnya. Oleh karena itu, ia pun mengatakan kinerja Polri sangat lambat. Menurutnya, seharusnya sudah ada 30-30 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Namun hingga hari ini, hanya ada 5 tersangka utama dan 6 tersangka obstruction of justice. Harusnya sudah banyak tersangka, minimal 35-30 tersangka. Sampai hari ini baru 5, ditambah dengan 7. Yang 7 itu pun juga salah satu dari 5 itu, yaitu tersangka obstruction of justice, paparnya. Menurutnya, kelambatan proses hukum kasus pembunuhan Brigadir J ini tidak lepas dari sikap Presiden Joko Widodo yang menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut kepada Polri. Menurutnya, Presiden tidak cukup hanya memberikan instruksi untuk membuka kasus ini seterang-terangnya, termasuk kepada publik. Tetapi, karena Presiden tidak mau berbuat sesuatu, maka pada akhirnya, kecuali hanya mengatakan 4 kali buka seterang-terangnya. Memang kita akui, dia mengatakan itu 4 kali, dalam 4 kali momen, ungkapnya. Presiden membiarkan Polri terjebak dalam lumpur itu. Akhirnya sampai dengan hari ini, mereka terjebak, tidak bisa keluar, ujarnya. Bagaimana menurut pendapat Anda?